Jadi tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian diharapkan mampu menganalisis berbagai permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam masalah penyalahgunaan narkoba atau narkotika di masyarakat. Sekarang ibu tanya dulu nih, ada yang tahu apa itu narkotika? Narkotika adalah obat-obatan terlarang. Luar biasa. Ada yang tahu lagi? Contoh narkotika apa aja? Ganja. Oke, apa lagi? Oke, apa lagi? Obat-obatan. Ada lagi? Pil ekstasi, Bu. Itu masuk dalam kategori narkotika ya. Oke, ya. Heroin. Baik, berarti setidaknya kalian sudah punya pemahaman ya terkait dengan narkotika. Baik, ya Ibu. Ibu akan kirim link penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan mahasiswa. Ibu kirim ke grup kelas kalian. Nanti silakan dalam waktu mungkin 5 menit kalian bisa akses ya. Kalian baca, kalian pahami. Boleh ya? Oke, sudah Ibu kirim, silakan diakses. Ibu kasih waktu 5 menit kalian membaca. Oke, berarti tidak semuanya akses ya. Nah, sekarang yang tanya nih, kira-kira bagaimana pendapat kalian terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang ada di kampus tadi? Yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Yang Ibu berikan kepada kami, banyak anak-anak di daerah contohnya Kalimantan Timur yang masih di bawah umur atau masih balita terkena narkoba yang jenisnya itu sabu-sabu. Terus juga di Kabupaten Malang juga banyak siswa yang SMA masih di bawah umur juga yang menggunakan narkoba. Namun tidak orang tua saja yang bisa pengedar, Bu, tertangkap karena dia pengedar narkoba. Jadi menurut saya janganlah kita menggunakan narkoba karena ingin awalnya itu coba-coba atau sekedar ikutan hingga akhirnya mengalami ketergantungan. Menurut saya. Sudah ya. Pertanyaan kedua lagi. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Bu. Ya, oke. Silakan. Jadi menurut saya anak-anak zaman sekarang menggunakan narkoba karena pertama pengaruh lingkungan, kedua pergaulan yang kurang positif, tiga ikut-ikutan teman sehingga yang awalnya nggak tahu mencoba cari tahu menggunakannya lama-lama ketergantungan yang mengakibatkan pergaulan yang tidak positif lagi, Bu. Oke, makasih ya. Oke, makasih ya, Ibu. Kita lanjut ya. Setelah tadi beberapa pertanyaan dijawab oleh teman-teman kalian yang sangat luar biasa, kita akan memperdalam lagi pemahaman kita terkait dengan apa sih dampak penyalahgunaan narkotika di masyarakat ya. Nah, Ibu akan bagi kelas ini menjadi 8 kelompok. Untuk kelompoknya masih seperti pertemuan yang lalu ya, sesuai dengan kesiapan belajar kalian. Oke ya, silakan anak-anak membuat kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Kelompok sudah terbentuk ya, udah oke semua? Oke. Bisa kita lanjut dengan diskusi kelompok? Bisa. Masing-masing perwakilan kelompok ambil soal dan juga RKPD-nya. Yuk, silakan. Ada 8 soal yang harus kalian diskusikan. Sudah? Masing-masing kelompok sudah dapat ya? Silakan kalian diskusikan soal yang sudah diambil teman kalian. Setelah itu silakan kalian kerjakan lembar kerja siswa tadi yang ada di masing-masing kelompok. Oke ya, bisa ya? Oke, silakan mulai didiskusikan dari sekarang sekitar 15 menit yang berdiskusi sambil melengkapi LKPD yang sudah dikasih. Oke ya? Oke, silakan dimulai. Nah, jadi kan kita udah dapat nih lembar aktivitasnya. Terus Ibu itu kasih kita soal mengolah informasi tentang bagaimana narkotika mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Contohnya tuh kita mungkin carilah pengertiannya, dampak-dampaknya juga boleh. Nah, itu ada deskripsi materi. Saya simak, aku tengok di buku bentar ya. Aku dapat
nih yang kesehatan ini fisik, tapi pengaruhnya itu bisa kayak kerusakan hati dan infeksi hepatitis B dan C. Berpenting dampak pada kesehatan mental, ada ketergantungan dengan kayak kecanduan, masa depresi atau halusinasi. Lalu ada Karena juga ya ternyata kayak pengaruhnya. Jadi kita mulai terus lah. Kalau bisa cari solusinya juga sih. Baik, Ibu sudah bagikan di masing-masing kelompok ada bendera berwarna ya, merah, kuning, hijau. Nah, sebagai apa itu? Ini adalah penanda untuk kelompok yang butuh bantuan, butuh diskusi lebih atau nggak paham, nggak jelas, silahkan taruh bendera warna merah di gelas kalian. Kalau yang ada kesulitan agak-agak tapi nggak terlalu dengan warna kuning, dan kalau yang aman lancar jaya silahkan kalian taruh bendera warna hijau. Oke ya? Oh ya, kenapa ini? Apa masalahnya? Kami kesulitan mencari ketika ada buka, kan ada banyak ini. Jadi kami bingung Bu. Ya, jadi untuk dilakukan sekolah bisa tim ya kalau kan kalian bisa lihat mana yang benar ya. Jadi bisa kalian bilang untuk menunjukkan bahwa oh ini yang banyak dipakai oleh itu yang ya, kemarin ya, yang beda. Terima kasih Bu. Semuanya udah selesai diskusinya? Setelah ini perwakilan 2 orang di masing-masing kelompok silakan berpindah ke Bode Pusrai ya, 2, 3, 4 berdiri. Boleh? Boleh. Silakan move dan pindah ke kelompok yang lain. Silakan. Jadi kami kan udah diskusi nih, jadi kelompok kami dapat membuahkan hasil. Apa berarti kalian salah? Nah, kami udah dapat dampaknya bagi kesehatan fisik. Contohnya itu kerusakan organ tubuh. Yang kedua ada gangguan sistem usaha. Terus yang ketiga itu ada penurunan imun sistem. Contohnya tuh kayak penggunaan narkotika sehingga mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Terus juga kami ada dapat diskusi hasil kelompok kami itu dampak pada kesehatan mental, yaitu ketergantungan dan kecanduan terhadap narkoba atau narkotika yang kita gunakan. Yang kedua ada gangguan mental kita nih. Apa yang didapat dari kalian tadi merantau ya, termasuk yang tinggal di rumah kan datang tamu juga, apa yang didapat dari tamu kalian ceritakan juga. Oke ya? Ayo, biar tambah silakan kalian sampaikan hasil diskusi di kelompok awal tadi. Stres, gangguan canduan juga. Terus juga jadi Oke, nomor 1. Silakan cukup ya. Sudah saling dapat informasi dari saudaranya yang merantau tadi. Tunggu sejenak. Yuk sama-sama kita ambil nafas. Bareng-bareng 3, 2, 1. Hembuskan. Belakang ya. Nah, sekarang apa yang bisa dipulih dari hasil diskusi baik dengan keluarga kalian atau hasil merantau tadi ketemu temennya yang lain dan ada nggak yang bisa dipulih apa saja yang kalian pelajari? Jadi tadi kami dapat ciri-ciri seseorang yang menyalahgunakan narkoba. Pertama, fisik menurun kesehatan, mata merah, berat badan menurun, keringat berlebihan, bekas suntikan dan masalah pengeluaran. Yang kedua ada ciri emosional, ketakutan berlebihan, emosi tidak stabil, sama ciri perilaku, sulit berkonsentrasi, sering meminjam uang atau hutang. Oke, itu tentang ciri-ciri pemakai ya. Jadi Bu, saya dapat informasi narkotika mengenai dampak pada kesehatan fisik. Oke. Itu yang pertama adalah kerusakan organ
organ tubuh. Terus yang kedua ada gangguan sistem saraf. Terus yang ketiga ada penurunan ilmu sistem. Terus juga ada dampak pada kesehatan mental. Baik. Oke, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan? Apakah bahaya atau tidak kita memakai narkoba kira-kira? Bahaya. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Jangan menggunakan narkoba. Jangan pernah coba-coba. Terus bergaul yang sehat-sehat aja. Ini sudah di penghujung kita belajar ya. Kita coba akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari mulai dari awal tadi sampai sekarang. Dan pelajaran ini saya sangat senang karena saya mendapatkan banyak informasi dalam penggunaan narkoba. Nah, di sisi lain saya juga bisa menyalurkan informasi-informasi tersebut kepada teman-teman saya yang pergaulannya mulai tidak positif, dan saya bisa memberitahu kepada adik-adik saya, rekan-rekan teman saya, bahkan orang-orang terdekat saya. Memberikan informasi ke kawannya, ke keluarganya, ke pasangannya. Oke, kira-kira dari hasil belajar kalian dapat apa? Saya Bu, Ya, silakan. hari ini saya dapat pemahaman kalau menggunakan narkoba itu merusak mental, fisik. Karena narkoba itu alatnya setan Bu. Sekali kita mencoba, kita nggak akan bisa lepas dari narkoba Bu. Jadi jangan coba-coba menggunakan narkoba. Oke. Jauhi narkoba sekarang juga ya. Jauhi narkoba, jangan sampai sekali-kali walaupun ingin tahu rasa ingin tahunya tinggi, tapi jaga kesehatan